Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinar Kanti Amalia. Perkenalkan, nama saya Ana Khairunisa. Halo teman-teman semuanya. Pernah nggak sih kalian mendengar tentang apa sih itu international trade atau perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dari suatu negara ke negara lain dalam bentuk ekspor dan impor. Perdagangan internasional juga dapat menguntungkan kedua belah pihak, contohnya seperti Arab Saudi dan Indonesia. Kalian tahu kan, Arab Saudi adalah sebuah negara yang memiliki kekayaan sumber daya minyak buminya yang berlebih. Tetapi, Arab Saudi memiliki kekurangan sumber daya alam karetnya, sedangkan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam karet, bahkan Indonesia termasuk negara penyumbang 21% sumber daya alam karet di seluruh dunia. Jadi, perdagangan internasional yang terjadi antara Arab Saudi dan Indonesia adalah Arab Saudi mengekspor minyak buminya ke Indonesia, sedangkan Indonesia mengekspor karetnya ke Arab Saudi. Jadi, kedua negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan negara mereka. Lalu, apa saja sih faktor-faktor perdagangan internasional? Yang pertama, ada perbedaan sumber daya alamnya. Seperti yang saya bilang tadi, seperti Indonesia dan Arab Saudi. Jadi, Arab Saudi yang kekurangan karetnya dan Indonesia yang kekurangan minyak buminya bisa saling tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan negara mereka. Yang kedua, adanya perbedaan sumber daya manusia. Ya, jadi sumber daya manusia itu sangat mempengaruhi sebuah negara. Jadi semakin tinggi sumber daya manusianya, maka semakin tinggi juga kualitas barang dan jasanya. Yang ketiga, adanya perbedaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi negara yang tinggi atau negara yang sudah maju, mereka itu memiliki teknologi dan pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang masih kekurangan dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi barang-barang yang diperoleh oleh negara-negara yang maju akan diekspor ke negara-negara yang kurang maju untuk memenuhi kebutuhan negara yang kurang maju tersebut. Terus yang keempat, adanya perbedaan harga. Jadi di perbedaan harga ini biasanya bisa dibilang kurang menguntungkan ya bagi negara yang kurang maju. Kenapa? Karena negara yang lebih tinggi, jika dia kekurangan suatu sumber daya alam, mereka biasa mengambil dari negara yang kurang maju tersebut. Negara yang kurang maju tersebut, itu mereka biasanya kekurangan teknologi untuk mengolah suatu barang. Jadi barang yang mereka ekspor ke negara yang maju itu biasanya barang mentah, barang yang belum jadi harganya masih lebih murah. Sedangkan negara yang maju jika mengekspor barang-barang ke negara yang kurang maju itu biasanya jauh lebih mahal karena tadi ada proses teknologi, proses yang lebih baik. Jadi negara maju mengekspor barang-barang mereka ke yang kurang maju itu jauh lebih mahal. Terus apa aja sih manfaat dari perdagangan internasional? Yang pertama, pasti dapat mempererat hubungan suatu negara dan memenuhi kebutuhan antar negara, dan juga dapat meningkatkan pendapatan suatu negara dikarenakan hasil dari ekspor mengekspor tadi. Juga dapat memperluas lapangan pekerjaan. Tadi kan udah dibahas nih, apa sih itu perdagangan internasional, terus faktor-faktor yang menuju perdagangan internasional, adapun beberapa manfaat-manfaat dan hambatan dari perdagangan internasional. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa aja sih kelebihan dan juga kekurangan dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini akan melibatkan ekspor dan impor, yang dimana barang dan jasa dijual dan dibeli dari suatu negara ke negara lain. Nah, perdagangan internasional ini sendiri tentu memiliki beberapa keuntungan kepada negara yang terlibat. Contohnya, yang pertama, meningkatkan pilihan barang dan jasa. Perdagangan internasional ini memungkinkan negara-negara untuk memiliki akses berbagai macam barang dan jasa yang tidak tersedia di dalam negeri. Jadi hal ini memungkinkan konsumen untuk memiliki lebih baik pilihan. Konsumen bisa memilih apa yang mau mereka beli dan apa juga yang mau mereka cari dari perdagangan internasional ini sendiri. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan kelebihan produksi dan faktor-faktor produksi yang berbeda sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional ini sangat membantu negara-negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dengan memperluas pasar, meningkatkan akses ke teknologi dan modal. Terus negara-negara ini dapat meningkatkan output dan juga menciptakan lapangan berbagai macam pekerjaan baru. Adapun meningkatkan spesialisasi, meningkatkan perdamaian dan kerjasama internasional, itu juga merupakan berbagai macam kelebihan dari perdagangan internasional ini sendiri. Jadi, simpelnya, perdagangan internasional ini dapat membantu membangun hubungan antara negara-negara yang terlibat dalam perdagangan. Nah, dengan begitu dapat memperkuat perdamaian dan kerjasama internasional, dapat pula mengurangi konflik-konflik antar negara. Jadi, ada banyak banget kelebihan dari perdagangan internasional ini sendiri. Nah, adapun kekurangan dari perdagangan internasional yang pertama adalah ketidakadilan dalam distribusi manfaat. Maksud dalam ketidakadilan dalam distribusi manfaat ini adalah perdagangan internasional tidak selalu adil dalam distribusi manfaat. Jadi kadang-kadang tuh masih ada negara-negara yang lebih kuat ekonominya yang dapat memanfaatkan negara-negara yang lebih lemah secara ekonomi.
Jadi, hal ini tuh digunakan mereka untuk memperoleh keuntungan yang besar di antara negara-negara yang lainnya gitu. Nah, kondisi ini tuh dapat menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang dimana negara-negara ini tuh akan menjadi lebih lemah. Yang kedua adalah ketergantungan terhadap ekspor. Nah, masih banyak banget negara-negara yang bergantung pada ekspor yang dapat mengakibatkan masalah ekonomi. Jadi masalah ekonominya jika terjadi penurunan permintaan global terhadap produk-produk mereka, di mana negara-negara ini dapat bergantung pada sumber daya alam seperti minyak atau logam, atau juga dapat mengalami kerugian yang signifikan hingga harga komoditas turun. Selanjutnya, kekurangan selanjutnya adalah persaingan global yang ketat, yang dimana perdagangan internasional ini seringkali sangat kompetitif, dan negara-negara itu harus bersaing dengan produk-produk dari seluruh dunia. Hal ini dapat menyebabkan tekanan pada industri lokal untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi. Terus juga ada beberapa kekurangan lainnya seperti dampak lingkungan, yang dimana mungkin dapat menyebabkan polusi dan juga deforestasi. Terus ada pun perbedaan regulasi, yang dimana perbedaan regulasi ini setiap negara itu memiliki peraturan dan persyaratan yang berbeda untuk produk yang diimpor dan juga diekspor yang dapat menghambat adanya suatu perdagangan internasional ini sendiri. Nah, itu dia kelebihan dan juga kekurangan dari perdagangan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan apa sih itu ekspor dan impor. Dalam perdagangan internasional ini ada dua jenis. Yang pertama itu ada ekspor, dan yang kedua itu ada impor. Kita masuk ke yang ekspor. Ekspor ini adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari satu negara ke negara yang lainnya. Kita ini ngejual barang gitu. Misalnya kita produksi barang, terus kita ngejual barang ini tuh ke luar negeri. Nah, itu namanya adalah ekspor. Nah, ekspor ini itu punya dua komoditas. Yang pertama itu ada migas, minyak dan gas, dan yang kedua ada non-migas. Non-migas ini contohnya tuh kayak hasil hutan. Nah, komoditas yang paling besar diekspor dari Indonesia ke negara lain, yang pertama itu ada karet, terus kakao, terus juga kelapa sawit, dan lain-lain. Ekspor ini bisa kita lakukan dalam bentuk komersial ataupun non-komersial. Nah, contohnya itu seperti hibah, pemberian sumbangan, atau pemberian hadiah. Manfaat dari ekspor sendiri itu apa sih? Jadi, manfaat dari ekspor itu bisa untuk memperluas cakupan pasar, terus itu meningkatkan kapasitas produksi, menjangkau pelanggan baru yang mungkin punya permintaan berbeda dari pasar yang ada di domestik. Pasar domestik itu adalah pasar yang berada di dalam negeri, terus memperluas lapangan pekerjaan dan juga menambah devisa negara. Kita masuk kepada yang kedua, yaitu impor. Nah, impor sendiri ini adalah kebalikan dari ekspor. Kalau misalkan dari ekspor itu kita ngejual barang ke luar negeri, kalau impor itu kita beli barang dari luar negeri. Jadi barang dari luar negeri itu kita beli masuk ke dalam negara kita. Impor itu adalah transportasi barang atau komoditas, bisa juga jasa, yang masuk ke dalam negeri dalam bentuk umum perdagangan. Jadi impor itu punya tujuan. Nah, tujuan dari impor sendiri itu adalah untuk mendapatkan barang atau jasa dari negeri lain yang dimasukkan ke dalam suatu negeri. Nah, bisa juga berupa seperti bahan baku untuk meningkatkan produktivitas dari suatu industri. Nah, impor sendiri juga punya manfaat loh. Manfaat dari impor itu yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan industri, meningkatkan perekonomian dari suatu negara, dan memenuhi kebutuhan pasar. Jadi, kepabeanan ini diartikan sebagai segala sesuatu pengawasan lalu lintas barang masuk dan keluarnya di daerah pabean, serta ada pemungutan bea masuk dan bea keluar. Jadi barang yang masuk dan keluar dari suatu negara itu diawasi dan ada yang namanya pemungutan bea. Kalau semisal ada barang yang masuk dari luar negeri ke satu negara itu, dan barang yang akan diimpor atau yang dijual keluar dari satu negara ke negara yang lain. Jadi sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.